para talangit, para siswa dan siswi kelas 5 Etianur yang sangat kami banggakan. Sebelumnya kami dan bersama-sama juga kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi atau hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam kegiatan, dalam aktivitas yakni tolabul ilmi atau pembelajaran yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang SKI ya, mata SKI. Nanti kita akan bahas penjelasan tentang silsilah riwayat hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sang pembenar. Apakah dibalik julukan sang pembenar? Nanti kita akan jelaskan. Pertama, kita ucapkan alhamdulillahirabbil bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin, sehat luar biasa. Dan sebelumnya kemarin kita telah membahas tentang peristiwa wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad. Di situ kalian mengenal nama pertama kali Abu Bakar As-Siddiq. Kemarin kan jelaskan bahwa Abu Bakar As-Siddiq itu yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Ya, ketika sakit beliau menggantikan di dalam apa? Sebagai imam sholat dan selalu menemani beliau dalam hijrah menuju ke Madinah. Maka lebih jelasnya, kalian lebih paham, kita tonton dulu filmnya. Setelah itu nanti akan kami jelaskan. Oke? Ya, ini kita putar dulu, kita pahami lewat film gimana sejarahnya. Oke ya, kita tonton bersama tentang silsilah dari Abu Bakar As-Siddiq. Tentang sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah khalifah yang pertama ya di Khulafaur Rasyidin dan memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki sekarang yang lain ya. Dalam surah disebutkan seandainya imannya Abu Bakar tinggal dengan imannya umat, maka lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nama beliau adalah Abdullah. Ada khilaf, ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Atiq ya. Bin Utsman. Utsman ini ayahnya Abu Bakar yang julukannya adalah Abu Quhafah. Kemudian bin Amr, bin Sa'ad, kemudian bin Zaid, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Lu'ay, bin Walid, bin Fidr, bin Malik, dan seterusnya sampai kepada bin Adnan, sampai pada Ismail alaihissalam. Betul kan? Ya, jadi kemudian dikaget mereka namanya Murrah ya. Jadi Quraisy. Ayahnya masuk Islam, ya. Masuk Islam ketika Fatu Makkah. Jadi ayahnya masuk Islam, ibunya juga masuk Islam. Jadi keluarga yang berkah, ayahnya masuk Islam, ibunya masuk Islam, Allah masuk Islam, anak-anaknya juga Islam, masya Allah ya. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia memiliki beberapa istri ya, 4. Di antaranya Habibah binti Kharijah, kemudian Qutailah, Umar, kemudian Asma binti Umais. Adapun dari istri yang dia nikah di zaman jahiliyah namanya Abdullah dan Asma. Asma binti Abu Bakar. Asma menikah dengan Zubair bin Awwam. Adapun dari Umar lahirlah Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Abdurrahman. Dari Asma binti Umais lahirlah Muhammad bin Abi Bakar. Dan Khalil binti Khalidnya Mukulsum. Inilah keluarga Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah tahun gajah, Amul Fil. Abu Bakar wafat 2 tahun setelah wafatnya Nabi, yaitu sekitar tahun 13 Hijriah. Amul Fil artinya tahun di mana tentara keluarga yang dibuat oleh Abdurrahman menyerang kota Mekah. Jika juga lahir Nabi Muhammad SAW. Di sini kita tahu bahwasanya Abu Bakar 2 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Dan ketika beliau meninggal, umurnya sama dengan Nabi SAW, sama-sama umur 63 tahun. Adapun Abu Bakar radhiyallahu anhu, fisiknya sebenarnya disebutkan oleh Aisyah, dia berkulit putih, ya. Orangnya kurus, ya. Dan matanya agak ke dalam, saking kurusnya, ya.
ya, matanya agak cukup ke dalam. Kemudian kalau pakai sarung, sarungnya sering jatuh ya. Jadi saking kurusnya sering sarungnya menolak kalau bahasa kita. Saking kurusnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau kan sangat pemalu. Beliau radhiyallahu taala anhu suka menangis ya, sering menangis. Di antara akhlak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau orangnya kalau kita bahasa kita paling bergaul. Kenapa? Karena beliau termasuk orang yang paling pakar nasab. Tidak semua orang Quraisy pakar nasab. Orang dahulu di antara pembicaraan yang menyenangkan dia tentang nasab. Oh, kamu keluarga ini, nasab ini begini. Nah, itu menyenangkan. Ketika dia pakar tentang nasab orang, maka dia benar tentang wilayah ini bagaimana menghadapi bagaimana sih pasti. Dan beliau pedagang yang kaya raya, sehingga dia sering bersafar ke sana kemari. Orang kenal Abu Bakar. Ketika di zaman jahiliyah dia tidak pernah minum khamar. Padahal khamar adalah minuman besar. Ketika itu zaman jahiliyah bahkan minum kebanggaan orang-orang berdua adalah di Abu Bakar radhiyallahu tidak pernah minum khamar. Kemudian dia bersadana, dia tidak pernah menyembah berhala. Meskipun dia tidak pernah menyembah berhala. Ya. Maka As-Siddiq radhiyallahu taala anhu kesehatannya sangat banyak. Di antaranya beliau digelari As-Siddiq, artinya apa yang selalu membenarkan. Dan dalil akan ini sangat banyak ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ya, yang maknanya benar kata Nabi SAW, bahwa tidaklah menawarkan Islam kepada seorang pun kecuali ada keraguan. Abu Bakar saja yang langsung membenarkan Rasulullah SAW. Abu Bakar selalu membenarkan Nabi SAW. Jadi beliau ketika ditawarkan Islam tidak langsung terima. Tidak mikir-mikir dulu ya. Kenapa bisa demikian? Karena Abu Bakar adalah teman dekat Nabi SAW. Rasulullah sebelum Nabi menjadi seorang Nabi, dia tahu kejujuran Nabi SAW, tahu amanahnya Nabi SAW, sering bareng sama Nabi SAW. Ketika Nabi bilang saya seorang Nabi, dia langsung percaya. Dia langsung percaya. Makanya dia As-Siddiq. Jadi adalah kesiapan kebukaan. Beliau orang dewasa yang pertama masuk Islam. Pertama kali masuk Islam, ada 3 orang. Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harith, anak angkat Nabi SAW. Kalaupun Ali juga masuk Islam atau Zaid bin Harith, wajar karena mereka tinggal di rumah Nabi SAW. Tapi orang luar yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Dan Islamnya Abu Bakar tidak sama dengan Islamnya Zaid dan Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar begitu Islam, langsung dia berdakwah. Ya, ini tahu siapa yang masuk Islam gara-gara Abu Bakar luar biasa. Di antaranya orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Yang siapa? Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini semua termasuk 10 orang yang masuk surga. Ini orang-orang yang masuk Islam semua yang lewat Abu Bakar. Semua pahala mereka dari kepada Abu Bakar. Ya kenapa kan? Ini tadi ada video pengenalan tentang silsilah Abu Bakar. Di sini kami akan menjelaskan silsilah atau riwayat hidup Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini silsilahnya turunannya adalah yang pertama dari Ka'ab Murrah. Dan dari Tamim, Sya'ad, Amir, Abi Ghafah dan Abu Bakar As-Siddiq, keturunan dari keluarga Tamim, Bani Tamim. Kemudian yang dari keluarga Khilaf, Usyai, Abdul Manaf, Hashim, kemudian Abdul Muthalib, itu kakek dari Nabi, Mbah Abdullah ayah Nabi, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Ini pernah lebih tua dari Abu Bakar As-Siddiq. Kalau orang Jawa mengatakan pernah pamannya. Jadi Abdullah dengan Abu Bakar As-Siddiq itu saudara sepupu. Dan Abdullah punya putra atau anak yang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita akan jelaskan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang tadi di dalam film sudah ada sedikit kenalan. Yang pertama adalah nama asli. Nama asli Abu Bakar As-Siddiq itu sebelumnya pertama kali secara lahir nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Lahir di Mekah tanggal 27 Oktober tahun 573 Masehi. Dengan Nabi Muhammad selisih 2 tahun. Karena Nabi Muhammad 571.
Meninggal di Madinah tanggal 23 Agustus 634 Masehi. Beliau punya ayah namanya Utsman bin Amir bin Amr bin Sa'ad bin Tamim, atau disebut nama kunyahnya Abu Quhafa. Sedangkan dari ibu, yaitu ibunya Ummu Khair binti Sakir. Dan Abu Bakar As-Siddiq atau Abdul Ka'bah itu keturunan dari Bani Tamim, dari suku Quraisy. Keluarga dari keluarga bangsawan, mempunyai kedudukan yang paling penting dan terhormat di antara bani-bani yang lainnya. Nasabnya keturunan dengan Abdul Ka'bah dengan Nabi itu bertemu pada kakeknya, yakni Murrah bin Ka'ab di balik nenek moyang ke atas. Berarti Nabi Muhammad dengan Abu Bakar As-Siddiq itu saudara. Diusut dari atas ke atas bertemu pada kakeknya yang bernama Abdul Ka'bah. Itu bertemu dengan Murrah bin Ka'ab, kakek dari Nabi dan juga kakek dari Abu Bakar As-Siddiq. Itu riwayat hidup Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dia oleh Nabi dikasih 3 gelar. Mengapa? Pertama, gelarnya Abdul Ka'ab digelar pertama kali dengan gelar Abu Bakar. Abu Bakar. Karena ia orang yang cepat masuk Islam. Dulu orang-orang susah untuk masuk Islam, mengimamkannya susah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq pertama kali sejak kenal Nabi, dia percaya langsung pada Nabi. Bersegeralah, dia percaya, bersegeralah masuk Islam. Maka dijuluki, diberi nama Abu Bakar. Yang kedua dikasih nama gelar As-Siddiq. Karena apa? Diberi gelar As-Siddiq karena beliau Abu Ka'ab selalu membenarkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai peristiwa, terutama ketika peristiwa Isra Mi'raj. Dulu banyak orang yang nggak percaya kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj, tapi Abu Bakar As-Siddiq orang yang pertama kali orang yang iman percaya pada Nabi. Yang ketiga, Abu Bakar diberi gelar oleh Nabi yaitu Atik, yang artinya tampan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar Atik, artinya tampan. Jadi 3 gelar Abu Bakar karena ia orang cepat masuk Islam, As-Siddiq karena membenarkan Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga dikasih gelar Atik, yang artinya tampan. Kemudian karakter fisik Abu Bakar As-Siddiq, orangnya berkulit putih, kurus, orangnya kurus. Kedua, pelipis matanya tipis, pinggangnya kecil sehingga kainnya yang di bawah atau yang dipakai biasanya sering turun dari pinggang. Tadi dalam film dikatakan sering melorot. Nah itu tadi, ya. Sering melorot karena pinggangnya terlalu kecil, kurus. Kemudian wajahnya selalu berkeringat, menunjukkan dia semangat. Berkeringat, matanya hitam, berkeringat lebar, selalu mewarnai jenggotnya dengan memakai hinai maupun kalam, dan dia tidak bisa bersaja. Lanjutnya, di antara peran Abu Bakar As-Siddiq yang pertama tadi adalah sebagai as-sabiqun awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Karakter sudah, kemudian di sini kita jelaskan Abu Bakar As-Siddiq terkenal cerdas, ahli bidang sastra, juga dikenal mahir dalam ilmu nasab, menguasai dengan baik berbagai nasab kabilah itu tadi. Nah, itu sekedar perkenalan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oh iya, Abu Bakar As-Siddiq dengan Nabi Muhammad, tadi di awal saya menerangkan dia ada sepupu saudara dari kakeknya. Tapi di samping itu, Abu Bakar As-Siddiq di samping sebagai sahabat, dia juga sebagai teman, sebagai mertua. Ya, karena Aisyah itu tadi putri dari Abu Bakar As-Siddiq dinikah oleh Nabi. Jadi sebelum menjadi mertuanya, dia selalu membantu dan mendukung perjuangan Nabi.
Ketika hijrah selalu mengikut Abu Bakar As-Siddiq. Masuk di gua Sur, dia pertama kali masuk gua. Biarlah saya Nabi yang masuk ke gua. Nanti kalau ada apa-apa, biarlah saya dulu yang celaka. Kemudian Abu Bakar masuk dalam gua Sur itu dipatok ular. Dipatok ular, dia pun keluar, tidak yang mengaku dengan Nabi. Saking setianya. Ditanya apa Abu Bakar, dia nggak ngaku. Kalau kita mungkin ngaku, kok saya dapat ular Nabi. Dan Nabi tahu, kok jalannya pincang, kok kakinya mungkin agak sakit. Kemudian diobati oleh Nabi. Alhamdulillah diberi kesembuhan. Jadi Abu Bakar dengan Nabi adalah di samping sahabat juga sebagai ayah mertua. Dan juga ketemu dengan kakeknya. Demikian sekian itu sekedar silsilah keturunan Nabi kita Muhammad dengan juga Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar dan ada sahabatnya dengan kakek-kakeknya itu tadi. Saya kira itu semoga apa yang saya sampaikan dengan kilat, dengan sekitar mungkin dengan tayangan-tayangan tadi bisa kita pahami, kita bisa mengenal silsilah keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian lain waktu kita sambung lagi dan kita perjelas, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.